Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Ngobrol Aja Dulu. Podcast santai yang membahas tentang isu-isu pendidikan dengan obrolan ringan tetapi juga bermakna. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat strategis, yaitu tentang mutu pendidikan yang berdampak. Di episode kali ini kita telah hadir narasumber-narasumber hebat. Di sini ada Bapak Anjar Isna Fadila Aan, SPD MPD, selaku pengawas pembina SMK. Kemudian ada Bapak Joko Santoso SPD atau yang akrab kita sapa dengan Bapak Josan. Terima kasih. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Penjamin Mutu. Benar ya Bapak ya? Nah, sebelumnya kita beri aplaus dulu untuk para narasumber kita. Nah, langsung aja Bapak ya, kita ini kan temanya tentang mutu pendidikan yang berdampak. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang dimaksud dengan mutu pendidikan itu? Nah, mungkin dari Bapak Josan dulu. Ya, terima kasih Bu Dian. Secara konsep yang dinamakan mutu pendidikan itu adalah pendidikan atau lembaga yang mana semua indikator atau parameter atau item-item atau deskripsi yang ada pada 8 standar nasional pendidikan itu terpenuhi. Standar itu maksudnya adalah minimal, batas minimal. Kalau ada beberapa item atau deskripsi dari 8 standar nasional yang tidak terpenuhi, itu belum dinamakan bermutu. Walaupun toh misalnya pendidikan itu sangat maju, misalnya gedungnya sangat tinggi, mewah, kemudian gurunya S3 semua, tapi ada beberapa indikator parameter di SNP itu yang tidak terpenuhi, menurut saya belum dikatakan bermutu. Jadi aturannya seperti itu, secara regulasinya seperti itu. Mungkin persepsi yang berkembang di masyarakat menganggap bermutu itu apabila ya tadi, yang mewah-mewah tadi. Gedungnya tinggi, kemudian gurunya pakai mobil semua, kemudian muridnya kaya-kaya semua. Boleh itu, karena itu ada di dalam 8 itu, tetapi secara komprehensif harus terpenuhi semua karena standar itu adalah batas minimal. Itu menurut konsepnya seperti tersebut. Mungkin bisa dijelaskan Bapak 8 standar itu apa saja? 8 standar itu yang pertama adalah standar isi, di mana standar itu adalah kurikulum. Ya. Jadi konten yang diberikan atau pelajaran yang diberikan kepada murid, sekarang murid ya dulu. Nah, jadi materi apa yang diajarkan itu ada di standar isi. Kemudian standar proses itu bagaimana penyampaian materi itu pada murid. Berarti guru, itu standar proses. Berikutnya, standar kompetensi lulusan. Nah, ini perlu ditekankan, ini menurut diagramnya atau bagan, dari 8 itu muaranya, arahnya itu ke standar kompetensi lulusan. Jadi 7 itu harus mengarah ke standar acuannya adalah standar kompetensi lulusan. Ya, standar kompetensi lulus adalah murid. Kemudian yang keempat adalah standar sarana prasarana. Kemudian kelima standar pengelolaan, keenam standar pembiayaan, kemudian ketujuh standar penilaian, dan kedelapan tadi standar tenaga pendidik dan kependidikan. Nah, masing-masing itu ada parameternya dan itu harus terpenuhi. Harus memenuhi 8 standar ya, itu. 8 standar itu. Nah, kita juga sering mendengar Bapak ya, tentang visi Jawa Timur, yaitu Jatim Cerdas, yang mana di situ digaungkan oleh gubernur kita bahwa pendidikan ini harus berdampak. Yang mana hal tersebut juga pasti berkaitan dengan mutu pendidikan. Betul. Nah, bagaimana Bapak, mungkin dari Bapak Aan menanggapi hal tersebut? Terima kasih Mbak Dian. Terkait dengan pendidikan yang berdampak pada jargon Jatim Cerdas. Ini merupakan program prioritas Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, di mana mutu pendidikan itu memiliki makna yang lebih konkret. Jatim Cerdas tidak hanya menjadi jargon belaka, melainkan sebuah gerakan untuk mewujudkan pendidikan yang tidak hanya menghasilkan lulusan yang berijazah saja. Jadi mutu pendidikan bukan hanya dinilai dari ijazah yang diterima, tapi juga membawa dampak perubahan dan manfaat nyata
bagi individu dan masyarakat sehingga berdampak pada lingkungan sekitar siswa. Hal ini mengartikan bahwa mutu pendidikan di Jawa Timur diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang cerdas secara komprehensif, spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan kinestetik, memiliki karakter baik, kompetitif, dan mampu berkontribusi pada kemajuan daerah. Jadi ini bermanfaat, bermakna luas kalau kita bicara tentang Jatim Cerdas. Selain itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan, yang mendukung program jargon tadi, Jatim Cerdas, itu ada akronim baru yaitu CAKEPDIK. Yang akronim dari cerdas, berkarakter, profesional, dedikatif, inisiatif, dan kolaboratif. Oke. Mbak Dian. Nah, berarti kita bisa simpulkan bahwa ternyata mutu pendidikan itu tidak hanya dilihat dari lulusan yang nilainya bagus Betul, gitu saja, ya. begitu ya Bapak. Ya. Nah, berarti selanjutnya kenapa berarti Pak mutu pendidikan menjadi perhatian utama saat ini, terutama untuk SMK ya, karena kita kan di sini di SMK. Iya, menurut saya itu menjadi suatu tuntutan, di mana sekarang zaman global yang mana kompetensi sangat ketat, masyarakat akan meminta atau menuntut sesuatu yang bermutu. Sebagaimana kita ketahui, SMK kan menghasilkan BMW ya, bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan. Pemangku kepentingan merasa puas apabila lulusan dari SMK itu bermutu. Ya. Saya bisa memberikan deskripsi bagaimana sih lulusan yang bermutu. Kalau menurut peraturan yang ada, lulusan yang bermutu itu ada beberapa indikasinya. Yang pertama adalah mereka yang disiplin. Nah, disiplin ini bisa berarti disiplin waktu, kedatangan, kemudian disiplin berpakaian, dan disiplin menaati tata tertib yang ada. Kemudian yang kedua, religius beragama. Ini sangat penting, beriman dan bertakwa itu sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah mereka yang tangguh, tidak mudah menyerah. Jadi kalau diberi tugas pekerjaan itu, mereka siap untuk menyelesaikan. Kemudian berikutnya, komunikasi ini tidak kalah penting. Komunikasi itu maksudnya adalah bisa mempresentasikan, menyampaikan informasi atau idenya kepada orang lain. Kemudian berikutnya kerjasama, kolaborasi. Kemudian berikutnya lagi kreatif dan inovatif. Lalu, yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan untuk literasi, ini juga sangat penting. Itu beberapa kompetensi yang menurut saya adalah gambaran lulusan yang bermutu, SMK, ya, SMK, yang bermutu. Lah, saya yakin dan percaya kalau misalnya lulusan itu mempunyai karakter tersebut, siapapun akan puas. Baik itu perguruan tinggi atau dunia usaha, dunia industri, akan puas dengan mereka itu. Karena produktivitasnya akan tinggi, kreativitasnya juga bagus, kolaborasinya juga bagus. Kemudian kritis juga, dan analisanya juga bagus. Jadi akan puas pemangku kepentingan apabila kita mempunyai lulusan yang bermutu. Demikian menurut saya. Mungkin saya bisa menambahkan Mbak Dian terkait dengan pertanyaan panjenengan tentang kenapa mutu pendidikan menjadi perhatian utama. Terutama kita singgung di SMK. Ya. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa kebutuhan industri yang sekarang ini kan berkembang pesat, gitu. Dulu masih era 2.0, sekarang sudah 4.0, gitu. Sehingga tuntutan itu menuntut sekolah-sekolah ini lebih berkompetisi, semakin baik. Makanya itu tuntutan mutu pendidikan ini selalu akan digaungkan. Jangan sampai kita mencetak generasi 2.0. Padahal sekarang udah 4.0, bahkan mengarah ke 5.0. Sehingga kebutuhan tenaga terampil sekarang ini sangat-sangat dibutuhkan. Sekarang ini ada kebutuhan tenaga terampil itu sangat dibutuhkan, sehingga tantangan di dunia pendidikan terutama SMK juga sangat tinggi sekarang. Jangan sampai kita mencetak lulusan yang hanya sekedar punya ijazah, tadi saya singgung,
tapi dari sisi kemampuan individu masih kosong. Sehingga begitu kembali ke masyarakat, tentu dia tidak akan bisa diharapkan karena tidak bisa bersaing. Sehingga malah akan mencetak pengangguran-pengangguran terselubung. Ya. Gitu. Nah, ini kan bapak-bapak kan menjabat ya di sini. Nah, dalam proses peningkatan mutu di sini, sesuai dengan jabatan bapak-bapak di sini. Nah, peran panjenengan di sini itu seperti apa dalam peningkatan mutu? Ya, Matur Suwun. Saya setelah mendapat amanah sebagai penjamin mutu, saya akan mempelajari apa sih tugas pokoknya. Setelah saya tahu, maka langkah yang saya lakukan adalah memetakan, memotret SMK Negeri 1 Trawulan itu dari sudut pandang standar nasional pendidikan. Caranya bagaimana? Saya waktu itu membuat semacam evaluasi diri sekolah, yaitu membuat daftar pertanyaan atau kuesioner yang saya bagikan kepada semua warga sekolah, kepada murid, kepada guru, kepada kakomli, kepada manajemen, kepada ya itu tadi, di mana pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam kuesioner tersebut adalah parameter atau indikator yang ada pada 8 standar nasional pendidikan. Setelah saya bagikan, mereka merespon, mengisi. Nah dari situ, dari jawaban atau respon semua warga sekolah, kita akan tahu bagaimana peta atau potret daripada SMK Negeri 1 menurut SNP tadi. Mana bagian yang kurang, mana yang sudah memenuhi atau melebihi. Kita tahu, kita punya petanya itu. Lah, dari mengetahui peta itu, maka pengambil kebijakan akan tahu mana seharusnya yang harus disentuh, yang seharusnya diprioritaskan. Sehingga tidak berulang-ulang, tidak tumpang tindih, dan terarah. Dengan demikian, maka kemajuan lembaga SMK Negeri itu lebih cepat. Jadi lebih optimal. Karena sudah tahu. Kasarannya kalau perang itu kan sudah tahu di mana musuhnya. Nah, kalau dokter itu kan sudah tahu penyakitnya apa. Makanya peran daripada penjamin mutu itu harus mengetahui dulu, bisa mengidentifikasi mana bagian mana yang kurang dari standar, bagaimana yang sudah memenuhi standar dan bagaimana yang. Nah, yang kurang ini yang harus di-push, yang ditekan. Ya, yang program kebijakan yang harus meningkatkan atau mengangkat daripada indikator yang kurang tersebut. Angka itu yang 8 tadi. Iya, dari 8 itu bisa terpenuhi semua. Terpenuhi semua gitu. Jadi itu kiprah. Setelah membuat itu, setelah mengetahui, kami memberikan rekomendasi kepada top manager atau pengambil kebijakan supaya program kegiatan itu yang mengarah ke yang kurang tadi, alokasi anggaran ke sana. Jadi seperti itu mungkin yang peranan saya. Dan yang terakhir menurut standar pengelolaan, kami juga membantu untuk memonitor atau memantau pelaksanaan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan sini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak An selaku pengawas. Terima kasih. Saya di sini kan juga masih baru, Mbak Dian. Ya. Saya baru 1 bulan kemarin bertugas menjadi pengawas pembina di SMK Trawulan. Hal yang pertama kali saya lakukan kemarin adalah observasi awal. Saya hanya jalan-jalan di sekitar sekolah, masuk ke semua jurusan yang ada di sini, di mana di sini ada 7 program keahlian. Ya. Saya melihat potensi-potensi apa aja, kendala-kendala apa aja yang ada di jurusan itu saya petakan. Kemudian saya ajak diskusi dari Ibu Kepala Sekolah dengan semua potensi sekolah, saya ajak diskusi untuk kira-kira pengembangan atau mutu pendidikan bagaimana yang bisa dikembangkan di SMK 1 Trawulan. Kebetulan seperti yang saya tahu, sesuai dengan temuan saya pada saat observasi awal itu, banyak sekali potensi-potensi yang bisa dikembangkan di SMK Negeri 1 Trawulan, baik itu SDM, sarana prasarana, itu sebetulnya sangat potensi. Bahkan siswa-siswa SMK Negeri 1 Trawulan sendiri juga sangat berpotensi. Dan ini terbukti ada 3 siswa kita yang dari SMK 1 Trawulan yang menjadi peserta lomba
kompetensi siswa tingkat Jawa Timur. Ya, masuk Dan di itu sudah provinsi, menjadi salah ya. satu indikator keberhasilan kita, Pak. Itu menjadi Iya, indikator Iya. keberhasilan kita dalam pengendalian mutu di sekolah. Karena mutu itu bukan berarti hanya nilai tadi saya katakan, tapi juga prestasi siswa itu juga menjadi Hasil. bukti mutu ya. sekolah kita. Itu. Seperti itu Mbak Dian. Oke. Berarti dalam prosesnya tadi seperti yang dijelaskan sama Pak Josan dan juga Pak Aan tadi ada evaluasi. Nah, menarik ini. Nah, apakah dalam proses yang sudah berjalan itu ada yang namanya supervisi, kemudian refleksi dan juga evaluasi, Bapak? Mungkin bisa diceritakan seperti apa prosesnya? Terminologi 3 tadi itu betul ada di dalam 8 standar dan itu menyebar. Masalah supervisi, ada 2 kata supervisi itu. Yang pertama ada di dalam standar pengelolaan, yang kedua ada di dalam standar proses. Di dalam standar pengelolaan kan di situ dikatakan pengelolaan satuan pendidikan itu ada 3 tahap, ya, perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Nah, pada tahap pemantauan itu ada 3 kegiatan. Yang pertama adalah observasi, yang kedua supervisi dan evaluasi. Nah, supervisi ini apa maksudnya? Yaitu pendampingan, kemudian pemberian saran rekomendasi kepada bagaimana jalannya kegiatan pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Itu kalau supervisi dalam standar pengelolaan. Supervisi jalannya kegiatan pendidikan. Kemudian ada namanya supervisi akademik, supervisi pembelajaran. Yaitu ada di dalam standar proses. Itu merupakan tugas daripada kepala sekolah, yaitu mengobservasi jalannya atau bagaimana ya guru itu menyampaikan materi kepada murid. Ada instrumen tertentu, mungkin Budian kan sudah tahu, ada mulai dari pra supervisi, kemudian pelaksanaan dan pasca. Pra itu apa saja yang dilakukan, kemudian pelaksanaan apa saja, dan kemudian pasca. Dan jangan lupa, instrumen ini harus sesuai dengan yang berlaku saat ini, yaitu instrumen sesuai dengan kurikulum mendalam. Karena nggak sama dengan kurikulum 13 atau kurikulum merdeka. Ada modifikasi-modifikasi. Dan kita harus adaptasi terhadap aturan tersebut. Kemudian evaluasi ya. Nah, evaluasi ini juga ada 2 terminologi evaluasi di dalam standar nasional pendidikan. Yang pertama ada dalam standar pengelolaan ya. Tadi kan saya sampaikan ada perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan. Di dalam pemantauan tadi sama, ada observasi, supervisi, dan evaluasi, yaitu pemberian nilai atau skor kepada atas pelaksanaan kegiatan pendidikan. Nah, jadi evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan. Kemudian ada juga evaluasi kepada murid atau assessment, itu juga evaluasi. Kemudian istilah refleksi. Refleksi ini juga ada beberapa, yaitu guru setelah menyampaikan pembelajaran harus melakukan refleksi. Bagaimana pembelajaran yang telah dilakukan? Apakah sudah memenuhi sasarannya atau ada yang kurang? Nah, itu harus refleksi, harus mengaca. Jadi tidak jalan, harus ada refleksi. Nah, dari hasil refleksi itu, guru akan melakukan perbaikan-perbaikan untuk pertemuan berikutnya. Selain itu, refleksi atas pelaksanaan asesmen, itu juga ada refleksi. Nah, ya. Jadi setelah asesmen harus refleksi. Nah, bagaimana asesmen yang kita lakukan, apakah tujuan pendidikannya atau tujuan pembelajaran sudah terpenuhi atau belum. Nah, itu kita lakukan refleksi. Jadi 3 istilah saya kira relevan dan terkait dengan parameter yang ada di dalam standar nasional pendidikan. Seperti itu ya Pak ya. Nah ini gimana ini Pak An? Pak An kan masih 1 bulan ini ya. Tapi saya dengar itu Pak An juga sering ke sini, sering ke SMK Negeri 1 Trawulan supervisi, untuk mendampingi dalam supervisi dan juga evaluasi. Nah bagaimana Bapak dalam prosesnya di SMK Negeri 1 Trawulan ini? Terima kasih.
sebetulnya kalau kita ngambil kata supervisi itu kan ada apa supervisi refleksi evaluasi ya. terhadap satu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan gitu. Di mana kalau proses supervisi itu adalah awal ngambil data awal, kita supervisi itu mengamati kegiatan yang akan kita buat acuan untuk refleksi dan evaluasi. Seperti halnya kemarin saya sudah melakukan supervisi ke beberapa guru secara random. Saya ingin memotret bagaimana kondisi pembelajaran di SMK Negeri 1 Trowulan ini sebenarnya. Dan setelah saya mengambil data kemarin, hasil pengamatan saya, kemudian saya buat catatan, kemudian saya lakukan refleksi ke guru yang bersangkutan. Nah, ini masih dalam tahap refleksi. Saya masih belum sampai ke evaluasi karena belum melihat bagaimana perubahan yang sudah dilakukan, hasil refleksi yang dilakukan. Karena apa? Refleksi adalah butuh pemahaman yang lebih mendalam dari yang sudah dilakukan. Oke, dalam prosesnya Pak tentunya Bapak-bapak ini kan menghadapi suatu tantangan kan ya di sini. Nah, bagaimana mungkin bisa diceritakan Pak, tantangan apa saja yang dihadapi dan bagaimana menghadapinya? Ya, terima kasih. Seperti yang saya sampaikan, tantangan ini saya lihat dari sudut pandang SNP tadi ya, Indikator Standar Nasional Pendidikan. Tadi saya sampaikan dari 8 itu muaranya adalah pada standar kompetensi lulusan. Nah, di situ dikatakan bahwa lulusan itu harus tadi yang pertama beriman bertakwa, kemudian yang kedua mempunyai karakter yang bagus atau unggul, dan yang ketiga mempunyai kompetensi. Dari jumlah yang ada itu belum sepenuhnya bisa mencapai semua indikator yang ada pada standar kompetensi lulusan. Itu tantangan tersendiri. Tapi dengan mengetahui tantangan tersebut, kita harus tetap optimis, semangat untuk senantiasa menghadapi tantangan tersebut. Namanya pendidikan kan proses, tidak bisa berhenti, dan kerjasama dengan semua pihak itu juga tidak bisa dipungkiri. Makanya kita harus sama-sama untuk menghadapi tantangan itu, menyelesaikan tantangan itu. Kemudian bagaimana mengatasinya? Sekolah sudah melakukan usaha-usaha, terutama untuk iman dan takwa. Karena ini utama dan pertama. Kalau seseorang itu sudah benar-benar menginternalisasi di dalam dirinya itu iman dan takwa, 2 dan 3 itu kena. Mereka akan mempunyai akhlak yang bagus dan produktivitasnya akan tinggi. Kalau orang itu produktif ini, maka kompetensinya juga bagus. Bagaimana atau usaha konkret apa yang kita lakukan, yaitu misalnya pembiasaan sholat duha setiap pagi, kemudian sholat jamaah, kemudian berdoa dulu sebelum pelajaran dimulai. Itu yang pertama. Yang kedua, SDM. Yang saya lihat tampak sekali adalah mungkin sertifikasi kompetensi untuk tenaga laporan dan toolman. Nah, ini bukannya belum sertifikasi kompetensi, tapi belum ada. Belum semua jurusan itu mempunyai laporan dan toolman. Jadi masih merangkap-merangkap. Itu juga tantangan. Dan yang berikutnya adalah peralatan, ya, peralatan. Memang kita sadar ada beberapa peralatan yang belum kita miliki, tetapi bukan berarti kita berhenti di situ atau menyerah. Kita tetap berusaha melakukan beberapa upaya. Yang pertama adalah pengadaan secara bertahap. Kemudian yang kedua bisa melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar atau dunia industri yang dekat dengan satuan pendidikan. Kita bisa misalnya melakukan sewa, kemudian pinjam, atau bisa kita menjalin misalnya lembaga yang ada untuk bisa menghibahkan peralatan yang mereka miliki kepada kita. Itu tantangan yang kita hadapi. Tetapi sekali lagi kami atau kita senantiasa untuk terus-menerus mengatasi tantangan tersebut, tidak berhenti, sehingga jalannya pendidikan atau pengajaran di satuan pendidikan ini berjalan atau tidak mengganggu gitu. Saya kira itu. Mungkin bisa ditambahkan dari Pak An sendiri bagaimana? Mungkin saya bisa sedikit mengambil kesimpulan dari yang disampaikan oleh
Pak Joko tadi, bahwa untuk menjaga konsistensi standar mutu lembaga pendidikan, terutama di SMK Negeri 1 Trawulan ini, itu sebetulnya ada dua faktor, Pak. Ada faktor internal, faktor eksternal. Nah, di mana seperti yang disampaikan Pak Joko tadi, di faktor internal sekolah, yaitu antara lain heterogen SDM, gitu, adanya heterogeneous kualitas SDM, di mana tidak semua SDM yang ada di SMK Negeri 1 Trawulan ini sudah mengikuti ujian kompetensi kalian, gitu Pak. Ya. Nah, itu menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk menjaga kualitas standar mutu di lembaga ini. Tapi itu juga bukan menjadi sebuah alasan untuk menjadi hambatan. Itu bukan menjadi sebuah alasan, tapi itu menjadi penyemangat kita bagaimana biar kita juga lebih maju atau bisa survive. Kemudian tadi juga Pak Joko tadi sudah menyinggung tentang sarana, itu juga menjadi tantangan bagi kita karena juga keterbatasan kualitas sarana juga sangat berkembang, sangat maju juga dari tahun ke tahun, juga teknologi juga semakin berkembang. Jangan sampai kita mengajarkan motor 2 tak sedangkan di lapangan sudah motor 4 tak, bahkan sudah menggunakan yang sudah otomatis. Kan sudah ada semacam sepeda motor otomatis kan sudah ada. Bahkan sekarang sudah teknologinya berkembang lagi ke sepeda motor listrik atau kendaraan listrik. Nah, jangan sampai kita masih mengajarkan 2 tak. 2 tak. Udah jadul banget gitu loh. Tidak keterbaruan teknologinya tadi. Nah, ini salah satu keterbatasan sarana. Tapi itu tidak menjadi suatu alasan untuk hambatan dalam kita menyampaikan ke siswa. Mungkin kita bisa menggunakan, kalau pengalaman saya sendiri sewaktu masih mengajar dulu, keterbatasan sarana itu menjadi sebuah tantangan bagi saya, di mana sehingga saya bisa lebih kreatif untuk memenuhi itu, bagaimana bisa saya melibatkan teman-teman industri, usaha dunia industri, sehingga itu bisa menguatkan keterbatasan yang ada di sekolah. Bisa jadi kita membuat MOU dengan sepeda motor listrik, contoh biar ada keterbaruan, atau mobil listrik. Nah, itu biar ada keterbaruan, mungkin di sini ada jurusan permesinan. Nah, itu mungkin bekerja sama dengan industri, terutama di CNC. Kan di permesinan semua mesin kan tidak hanya bobot, sekarang di industri lebih maju lagi, sudah menggunakan robot atau mungkin menggunakan CNC. Nah, ini bagaimana kita mengatasi keterbatasan itu? Ya, kita harus berkolaborasi dengan industri atau mungkin dengan lembaga diklat yang lain. Semacam kalau di Surabaya ada BLPT, mendatangkan mobil unitnya BLPT ke sekolah itu bisa untuk mempelajari CNC. Dan ini pernah di lembaga saya yang lama selalu mengundang lembaga diklat yang lain. Karena itu juga menjadi solusi dari keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi sarana prasarana apapun itu sebetulnya bukan menjadi tantangan, menjadi tantangan bagi kita, tapi menjadi motivasi bagi kita agar lebih maju. Kemudian tadi saya lihat di sini mulai awal itu dari faktor eksternal juga sangat banyak. Salah satu kondisi siswa juga bagaimana, sangat homogen, ada siswa tinggi, ada siswa rendah. Nah, itu menjadi tantangan juga bagi kita, Pak, untuk menjaga mutu itu. Terus kemudian dari faktor eksternal ini juga ada kebijakan yang bergulir ke sekolah itu dari era ke era selalu berubah. Ganti presiden, ganti kebijakan. Hal itu adalah hal yang wajar. Karena beda kepala, beda pemikiran. Nah, cuma bagaimana kita menyikapi perubahan itu menjadi hal yang lebih baik untuk pendidikan di Indonesia. Kemudian yang menjadi faktor eksternal juga adalah peran serta industri di sekolah. Bagaimana kita bisa mendatangkan industri sebanyak mungkin ke sekolah. Dalam hal apa? Sinkronisasi kurikulum. Ini juga menjadi tantangan bagi kita untuk menjaga mutu sekolah. Nah, kalau kita punya
ngapunten punya kurikulum, tapi kalau kita nggak pernah sinkronisasi dengan industri, bisa jadi yang kita sampaikan ke siswa itu sudah ketinggalan. Di industri butuhnya sudah era IoT, sedangkan kita nggak ngerti apa itu IoT. Nah itu sudah menjadi pembelajarannya sudah sangat lampau, mundur. Nah kita harus bisa menyesuaikan paling enggak itu ya member-member sedikit lah, nggak semuanya yang ada di industri bisa kita itu, tapi dasar-dasar yang ada di industri yang bisa kita sampaikan ke anak-anak. Semacam IoT, Internet of Things atau otomasi. Kalau sekarang kan katanya tadi sudah mengarah ke 5.0. 4.0 sudah mulai ditinggalkan, sekarang ke arah 5.0. Sehingga semuanya pekerjaan sudah bisa diwakili oleh robot. Sebetulnya kan itu. Jangan sampai kita sendiri sebagai pencetak bibit-bibit bukan pengangguran ya, bibit-bibit terampil itu jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Oh sudah robot, berarti kita bukan robotnya yang kita teknologi. Pengendali robot itu yang akan kita pegang. Pengendali robot itu programmingnya atau yang membuat desain robot dan sebagainya itu yang kita ciptakan. Nah itu. Dan juga dari lingkungan juga sangat berpengaruh faktor eksternal. Misalnya peran serta masyarakat. Itu sangat berpengaruh. Ternyata masyarakat itu ada satu kelompok yang tidak mendukung terhadap sekolah ini. Ya itu sangat berpengaruh banget terhadap jadi tantangan baru Pak ya. Manajemen mutu sekolah. Ya. Misalnya kita belum punya alat untuk membakar sampah. Kita masih konvensional membakar sampah yang ada di sekolah. Masyarakat ada yang nggak terima. Protes. Itu bisa jadi masalah besar itu, bisa jadi nanti ke lembaga-lembaga lain bisa turun ke sini. Nah, tapi alhamdulillah kemarin sudah ada inisiatif ya Pak, kita membuat mesin pembakar sampah. Ya. Selain untuk sampah-sampah organiknya sudah diolah menjadi pupuk di SMK Negeri 1 Trawulan. Dan ini salah satu solutif atau solusi bagaimana kita menyiasati tantangan-tantangan itu baik internal maupun eksternal agar kita bisa survive untuk menjaga mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Trawulan. Jadi kita kan berarti berupaya untuk memenuhi standar industri seperti apa. Nah, nyambung dengan itu tadi, bagaimana sekolah memastikan bahwa lulusannya itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, Bapak? Tadi sudah disinggung oleh Pak Anjar ya, sinkronisasi kurikulum. Itu adalah salah satu upaya untuk memastikan lulusan kita itu sesuai. Dengan DUDI. Ada banyak langkah ya, ada banyak upaya yang bisa kita lakukan agar lulusan kita itu benar-benar diterima di pasar. Satu misalnya sinkronisasi kurikulum. Yang kedua bisa kita misalnya guru magang. Jadi guru kita magangkan kepada dunia industri. Atau bisa kebalikannya, kita mengundang guru tamu. Ya, guru tamu ke sini. Lalu ada lagi sekarang itu namanya TEVA. Di mana TEVA itu kurikulumnya, kemudian produk yang dihasilkan oleh murid dan alat itu harus sesuai dengan standar industri. Kita harus memastikan semua itu. Ya, sehingga apa yang kita sampaikan kepada murid dan kompetensi yang dimiliki oleh murid itu benar-benar relevan dengan yang dibutuhkan oleh industri. Dan jangan lupa di dalam pembelajaran mendalam itu lagi, asesmen pun itu seharusnya juga melibatkan DUDI. Ya. Dalam penilaian juga DUDI harus dilibatkan. Karena kompetensi apa yang diujikan kepada murid itu DUDI harus tahu. Sehingga dengan demikian murid menguasai apa, menguasai kompetensi apa, itu kita harus kerjasama dengan DUDI. Makanya kemitraan dengan DUDI, dengan masyarakat itu sangat-sangat penting dan harus kita intensifkan. Kita intensifkan dan kita perbanyak kemitraan. Saya kira itu, Bu Dian. Mungkin nanti ada penambahan. Dari Pak Anjar mungkin? Ya, yang jelas ya kita harus siap menerima tantangan tadi yang sudah saya sampaikan.
Kemudian ya salah satu poin-poinnya sudah disampaikan oleh Pak Joko, solusinya untuk menyambut perubahan-perubahan tadi. Jadi disampaikan oleh Pak Joko, kita harus bisa mengundang Dudi ke sekolah, disinggung juga tentang TEFA atau Teaching Factory, di mana kalau kita sudah bicara TEFA, berarti kita bisa menjadikan sekolah ini sebagai sebuah industri. Sebetulnya kan Teaching Factory kan itu, jadikan sekolah ini sebagai sebuah industri. Industri apa? Industri langsung yang ada di pasaran. Misal di jurusan permesinan. Di jurusan permesinan, di teknologi permesinan sekarang ini kan yang terbarukan ya tentu tadi ada CNC, laser cutting laser dan sebagainya. Nah, itu kalau kita menghadirkan TEFA ke sekolah SMK Negeri 1 Trawulan, itu kita bisa membuat semacam unit produksi di sekolah kita. Jadi siswa itu kita ajari tentang teori-teori yang digunakan, misal kita mau memproduksi tadi cutting laser atau CNC atau apalah yang kita produksi itu semuanya itu yang ngerjakan siswa, tapi merupakan aplikasi apa yang diterima di pembelajaran. Dan itu semuanya sebetulnya kalau kita bicara Teaching Factory hampir semuanya harus siswa yang terlibat. Proses produksi, perencanaan, itu pemasaran pun harusnya siswa. Kalau semacam cutting laser kan di masyarakat sangat tinggi saya rasa, karena pagar-pagar konvensional sudah mulai ditinggalkan. Pagar-pagar sudah banyak yang bermotif, yang bergambar dan sebagainya. Kalau dengan kita menerima tantangan itu, dengan menerima orderan cutting laser, insya Allah itu bisa survive kalau di sekolah. Karena sudah merupakan tantangan sekarang. Kalau saya lihat di sekolah lain ada juga yang menerima order dari perusahaan. Ini juga salah satu produk Teaching Factory dari permesinan. Dia menerima order dari perusahaan itu semacam baut ulir, ukuran tertentu, diproduksi oleh sekolah, distandarisasi oleh sekolah melalui guru, diajukan ke industri, distandarisasi di industri juga, akhirnya bisa diterima oleh industri. Dan lumayan, kalau kemarin saya melihat waktu ada pameran di Grand City, di Expo SMK, Expo SMK itu, orderannya juga lumayan, bisa angka ratusan juta. Dan itu yang mengelola dari sekolah, tenaga kerjanya dari siswa sambil belajar, langsung terapan. Dan ini yang berhasil, Teaching Factory yang berhasil. Jadi bisa saya garis bawahi bahwa kerjasama dengan Dudi ini pengaruhnya besar sekali nih terhadap mutu pendidikan di sekolah tersebut. Bahkan banyak juga industri-industri yang memang bermitra dengan sekolah, interest dengan pendidikan itu banyak. Salah satu punya kepedulian. Yang sangat punya kepedulian ke sekolah. Salah satu contoh ada industri yang sampai harus CSR, dia memberi CSR-nya itu ke sekolah secara langsung berbentuk mobil praktek. Sehingga siswa itu enggak hanya mobil prakteknya itu bukan hanya mobil-mobil jelek yang siap rusak, tapi malah mobil baru yang siap dirusakkan. Dari mobil baru. Mobil baru yang siap untuk digunakan untuk praktek. Maksudnya saya bilang dirusakkan itu dibongkar pasang untuk dirakit kembali seperti halnya kondisi asli di pabrikannya. Itu maksud saya dirusakkan itu bukan berarti dibuat rusak nggak bisa diperbaiki, tapi dirusakkan itu dibongkar kemudian dirakit kembali seperti halnya asli standar pabrik. Gitu. Nah, dari semua yang sudah kita bahas tadi, Pak ya, kita kerucutkan sedikit ini. Menurut Panjenengan, gambarannya mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Trawulan ini seperti apa, Bapak? Mungkin bisa dijelaskan juga dengan program-program unggulannya seperti apa? Terima kasih, Bu Dian. Dari respon kuesioner yang kita bagikan, memang ada beberapa indikator yang belum terpenuhi. Kalau saya urutkan ya, mulai dari standar kompetensi lulusan, di situ dikatakan ada misalnya, apakah kamu melakukan ibadah agamamu atau sholat? Belum 100%. Itu pengakuan jujur dan itu bagus sekali karena tidak pura-pura. Mereka mengakui bahwa belum sepenuhnya untuk melakukan kewajiban agama yang mereka anut. Belum sepenuhnya. Dan itu PR kita. Ya.
PR kita. Kemudian misalnya lagi, apakah kamu membuat karya kreatif? Itu juga belum sepenuhnya. Belum semua murid kita membuat karya kreatif. Kemudian literasi juga masih menjadi PR kita. Lalu ini ada hubungannya dengan mapelnya Bu Dian. Ya, Bapak. Apakah kamu menyelesaikan standar matematika di dalam setiap permasalahan? Itu juga belum tuntas. Itu beberapa poin yang kita temui yang menjadi tantangan ya, yang belum wungkul 100%. Dan itu terus upaya-upaya kita lakukan supaya itu terpenuhi. Itu dari standar kompetensi lulusan. Kemudian untuk standar proses, standar isi. Nah, ternyata ada beberapa mata pelajaran atau muatan itu yang belum disampaikan kepada murid. Contoh misalnya gambar 3 dimensi. Nah, itu yang nggak tahu, ini pengakuan juga. Mungkin saja tidak ada alatnya. Itu belum disampaikan, padahal itu standar, ya, standar isi. Untuk standar proses, ada beberapa, ya mungkin ya. Padahal itu digariskan di dalam standar proses. Misalnya, guru melibatkan murid di dalam penentuan rencana pembelajaran. Itu ada. Jadi guru melibatkan murid untuk menentukan rencana pembelajaran. Jadi bukan hanya industri ya Pak yang dilibatkan? Iya, murid juga. Tetapi di dalam faktanya itu tidak semua guru. Di dalam menentukan rencana pembelajaran itu kita komunikasi dengan murid. Di dalam menentukan target pun kita juga harus komunikasi dengan murid atau melibatkan murid. Itu juga belum sepenuhnya dilakukan. Kemudian tadi alat-alat dari jurusan-jurusan itu tentu saja belum sepenuhnya terpenuhi. Kemudian perpustakaan kita juga masih kurang, itu peta ya, potret daripada yang ada di SMK Negeri 1 menurut standar nasional pendidikan. Sekali lagi, dengan adanya temuan atau respon dari warga sekolah, kita terus melakukan upaya-upaya agar supaya semua kekurangan atau kendala itu kita penuhi. Dan untuk ini, untuk Bu Kepala Sekolah yang baru itu ada komitmen atau goodwill yang bagus untuk terpenuhi semua, walaupun secara bertahap. Ya, jadi kita uraikan mana saja yang sangat menyolok. Misalnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Nah, itu kan bisa dilihat ya, apa yang sudah dilakukan itu juga berpengaruh, terutama di dalam standar pengelolaan ya. Di situ dikatakan bagaimana lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman. Nah, itu pengaruhnya besar. Makanya kan ada beberapa perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Kemudian upaya ya tadi setiap jurusan di awal semester ya, setiap jurusan itu kita tanyai kebutuhan apa, kebutuhan alat apa yang sangat mendesak yang dibutuhkan. Dan kita secara adil, secara proporsional memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Bisa saya sebutkan misalnya KKLP nanti kita adakan pengadaan casting ya, alat casting, kemudian upgrade komputer untuk jurusan TKJ, kemudian dan banyak peralatan yang lain. Itu tidak lain adalah untuk upaya yang kita lakukan bagaimana mutu yang ada di SMK Negeri Setruun itu benar-benar terjaga atau terpenuhi. Saya kira itu ya potret yang dan kemudian juga punya tugas ini bagaimana ini lulusan kita itu beriman dan bertakwa tadi. Ini bukan pekerjaan 1-2 hari, tetapi pekerjaan terus-menerus ya. Dan ya kontinu. Karena kan lingkungan tidak hanya di sekolah, tapi juga di rumah. Ya. Jadi kebiasaannya ada di rumah juga berpengaruh. Misalnya kita di sekolah kita adakan pembiasaan yang positif, tapi di rumah kan belum tentu. Makanya kemitraan tadi dengan wali murid ya itu sangat penting. Kita sampaikan bahwa hal-hal positif atau budaya-budaya positif yang kita lakukan di sekolah itu hendaknya juga dilanjutkan di rumah supaya benar-benar menjadi biasa, mereka menjadi biasa. Ya. Awalnya memang
berat, tetapi kalau kita biasakan akan menjadi biasa. Saya kira itu. Kemudian. Nah, bagaimana dari Pak An sendiri gambaran mutu dari SMK Negeri 1 Trawulan sejauh ini, meskipun cuma 1 bulan itu tadi ya? Berdasarkan dari observasi saya kemarin di awal, saya melihat perkembangan mutu atau mungkin kondisi mutu pendidikan di SMK Negeri 1 Trawulan ini insya Allah terus bertumbuh, mengarah ke hal yang lebih baik. Apalagi dengan dukungan top leader SMK Negeri 1 Trawulan, saya lihat kemarin dari diskusi saya kemarin, saya menangkap banyak poin-poin positif yang bisa dikembangkan. Contoh dari peningkatan prestasi siswa kemarin juga sangat bagus untuk mendorong siswa-siswa SMK Negeri 1 Trawulan ini untuk berprestasi yang lebih baik. Kemudian dari sisi pembangunan sarana prasarana seperti yang disampaikan oleh Pak Joko tadi, juga saya lihat juga sudah ada hal-hal positif baru di mana melibatkan semua stakeholder, semua guru pun diajak ngobrol untuk dalam penyusunan program kerja dan sebagainya. Sehingga ini juga sangat bagus, sehingga nanti gampangannya guru itu bisa bertanggung jawab terhadap apa yang diminta atau apa yang diprogramkan. Itu bisa bertanggung jawab dan itu bisa menimbulkan hal-hal positif di dalam peningkatan kompetensi di guru tersebut. Saya tambah ya. Tadi program unggulan saya lupa. Bu Mas Ruro ini awalnya kan menyampaikan misi menjadi sekolah yang berprestasi. Jadi tindak lanjut daripada visi tersebut, beliau secara tegas ingin benar-benar mengangkat sekolah ini menjadi sekolah yang berprestasi. Tidak hanya muridnya tetapi juga gurunya. Prestasi ini tidak terbatas pada prestasi akademik. Banyak bidang, olahraga, seni, ya, kemudian karya ilmiah, keagamaan, keorganisasian. Itu semuanya harus berprestasi. Dan wujud dari itu, semua lomba disuruh mengikuti. Dan tidak hanya itu, sekarang juga dibuka atau diadakan ekstra perjurusan. Ini adalah upaya untuk mempersiapkan siswa untuk mengikuti LKS. Sehingga pada saat LKS itu kita bisa berprestasi. Misalnya lomba debat bahasa Indonesia, bahasa Inggris disuruh ikut. Ya. Kemudian FL3SN ya, membuat desain atau yang berkaitan dengan seni juga disuruh ikut. Kemudian kemarin OSN, Olimpiade Sains Nasional yang mana itu biasanya kaitannya dengan SMA, kita pun juga harus terlibat untuk ikut serta. Paskibraka juga ikut. Jadi bagaimana siswa ini gurunya juga harus berprestasi. Misalnya setiap kesempatan atau ajang kompetensi kita juga harus termasuk misalnya kemarin EJIS. Semua guru harus ikut dan kalau bisa ada yang juara sehingga bisa harapan kita bisa juara ini ya. Jadi berprestasi itu tidak hanya muridnya saja tapi gurunya, semua gurunya. Dan itu benar-benar nampak dari komitmennya Bu Mas Ruro. Makanya Pak Joko, waktu kemarin saya pertama kali ke sini, waktu saya observasi kan saya melihat potensinya banyak banget. Ibaratnya di sini tuh gudangnya mutiara tapi banyak yang belum dipoles sehingga belum muncul. Keindahan mutiaranya itu belum muncul. Kalau saya menyampaikan seperti itu, dari guru semacam kemarin saya lihat di TKJ, kemudian di jurusan ATPH dan sebagainya, itu banyak guru-guru yang sangat potensi. Makanya waktu pertama kali saya katakan di SMK 1 Trawulan, waktu perkenalan kemarin, jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan potensi-potensi diri kita. Jangan ragu-ragu mengeluarkan potensi-potensi diri. Silakan berkreatif sebaik mungkin, berimprovisasi silakan. Jangan ragu-ragu untuk memunculkan potensi-potensi diri kita. Karena selama ini saya lihat pertama awal masuk itu kok ada batasan-batasan yang membatasi itu dari diri Bapak Ibu guru. Itu yang saya lihat pertama kali. Saya nggak melihat faktor A, faktor B. Itu makanya kemarin saya minta silakan berkreasi sebaik mungkin, jangan melihat disuruh pimpinan, tapi
silakan berimprovisasi untuk memunculkan potensi diri kita. Dan ini juga kemarin di lembaga lama saya juga beberapa kali juga seperti itu. Banyak hal kecil yang saya mulai dari diri saya, begitu dilihat pimpinan akhirnya menjadi sebuah hal yang baik di itu. Contoh saya membuat trainer, awalnya hanya punya satu, kalau dilihat bermanfaat, kemudian bisa dikembangkan menjadi 5 trainer PC yang pernah saya buat di lembaga yang lama. Ini kembali ke diri saya. Nah, insya Allah kalau saya di sini banyak potensi yang bisa dikembangkan, bisa diwujudkan. Jangan bilang biaya dulu, tapi bilang tunjukkan dulu potensi kita, kreativitas kita. Insya Allah kalau pimpinan melihat itu hal yang positif, biaya pasti akan diusahakan. Jadi jangan percuma saya ikut, nggak ada dananya. Secure dulu, Nah, dulu ya. sebaiknya apa? Kita tunjukkan dulu potensi kita. Kita mau membuat A, kita tunjukkan gampangannya prototipenya. Model kecilnya bagaimana? Setelah dilihat pimpinan, mungkin nggak secara langsung. Oh ini bagus, ini bisa dikembangkan di lembaga kami. Nah itu insya Allah juga langsung dana itu pasti akan keluar dengan sendiri, dicari-carikan. Karena itu demi mutu dari SMK Negeri 1 Trawulan. Saya tambahin lagi ya, nih. Memang kalau kita ngomong kan ingat ya, ini yang tidak kalah penting adalah keteladanan, ya, sangat penting sekali pendampingan dan keteladanan. Ini kembali lagi saya tidak asal ibu senang, tapi memang faktanya Bu Kepala Sekolah, Bu Masrur ini benar-benar memberikan keteladanan, terutama kedisiplinan. Datang lebih awal, kemudian menyambut siswa, kemudian ikut sholat duha, kemudian setiap event beliau terlibat. Itu luar biasa sekali sebagai motivasi kita untuk melakukan. Ya. Kemudian ada yang baru ini Pak Anjar mungkin, yaitu pembiasaan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga berdoa sebelum pembelajaran dimulai ya di teras. Nilai-nilai nasionalisme itu akan tumbuh dengan cara seperti itu. Jadi garis bawah saya adalah keteladanan. Betul. Itu luar biasa. Ini Bu. Keteladanan yang luar biasa. Nah, sudah sebagai penutup dari ya, iya sudah banyak ya yang kita bahas tadi Pak ya. Ternyata sebenarnya SMK Negeri 1 Trawulan ini potensinya besar sekali. Nah untuk pertanyaan terakhir, bagaimana ini Bapak pesan dan juga harapan terhadap guru-guru SMK Negeri 1 Trawulan agar bisa menjaga dan juga meningkatkan mutu dari pendidikan di SMK Negeri 1 Trawulan. Guru-gurunya ya? Iya, untuk guru-guru termasuk saya ini ya. Saya sampaikan tidak pribadi ya, tidak subjektif, tetapi secara aturan. Bagaimana aturan yang seharusnya kita lakukan sebagai guru? Yang pertama, kita harus senantiasa melakukan pengembangan kompetensi kita, pengembangan PKB namanya, pengembangan kompetensi berkelanjutan, tidak boleh berhenti, harus terus itu mengembangkan kompetensi kita. Apakah lewat upskilling, apakah itu sertifikasi kompetensi, atau ikut diklat, workshop, bintek, dan sebagainya. Itu tidak boleh bosan kita lakukan, walaupun sekarang tidak ada misalnya angka kreditnya, harus kita terus lakukan. Kemudian yang kedua, kita harus senantiasa refleksi terhadap apa yang kita lakukan, terutama pembelajaran kita. Ya. Refleksi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, pada saat proses pembelajaran itu harus benar-benar menarik. Artinya gini, bagaimana siswa itu aktif, bagaimana siswa itu melakukan praktek, bagaimana siswa itu melakukan komunikasi. Kemudian metode pengajaran kita juga harus menyenangkan bagi mereka, gitu. Teknik pengajaran kita juga harus menyenangkan bagi mereka. Kita harus menggunakan media, sumber pembelajaran kita harus bervariasi. Sehingga murid itu benar-benar senang. Ini tantangan juga ini pada guru. Ya kan? Ya. Tantangan, bagaimana kita itu menyampaikan materi, mereka itu senang, tidak bosan. Itu makanya itu kita harus senantiasa untuk mengikuti pengembangan kompetensi. Kemudian yang kedua atau berikutnya ya, selain kompetensi, refleksi,
Pada saat assessment, nah selama ini kan assessment yang kita lakukan kan cuma satu teknik ya, umum ya, misalnya paper test. Nah, untuk SMK itu saya kira ya sebagian kecil ya atau prosentasenya dikurangi. Harus performan ya, unjuk kerja. Prakteknya. Iya, harus unjuk kerja. Ya, terutama untuk mata pelajaran jurusan harus unjuk kerja. Asesmennya harus unjuk kerja. Dan harus benar-benar produk nyata atau karya nyata daripada murid kita. Karena keunggulan dari SMK di situ. Kalau misalnya murid kita benar-benar bisa menunjukkan unjuk kerja daripada kompetensi yang dipelajari, mereka akan bangga. Apalagi layak jual, mereka juga senang akan mendapatkan penghasilan. Kembali ke tema tadi. Jadi kalau saya simpulkan, yang pertama adalah pengembangan kompetensi tidak boleh berhenti. Kemudian yang kedua, proses pembelajaran yang dilakukan juga harus up to date kan, up to date, menyenangkan, interaktif, dan itu tadi unjuk kerja. Saya kira itu. Mungkin ditambahin nanti kalau ada yang ingin saya sampaikan nanti saya tambahin lagi. Saya sih tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak Joko tadi. Iya, Pak. Dengan kata kunci keteladanan. Kalau gitu ya, ibu Pak. pimpinan bisa menjadi teladan, menjadi sumber keteladanan oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru juga sama, harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak didik kita. Ya. Bagaimana kita akan menjadikan anak didik kita baik kalau diri kita tidak seperti itu. Karena apa? Ya seperti tadi, melihat siswa itu melihatnya dari guru. Guru seperti tadi yang katakan melihat dari kepala sekolah atau pimpinan. Lalu pimpinan sudah memberi keteladanan yang positif, gurunya juga harus bisa memberi teladan yang positif ke anak didik kita. Itu kata kuncinya, keteladanan. Dan saya juga teringat dengan jargon SMK Disiplin Negeri Trowulan ini, yaitu disiplin bisa hebat. Nah, itu makanya dengan disiplin bisa menjadikan kita menjadi seorang yang hebat. Karena memang kata kunci keberhasilan memang dari kata disiplin itu sendiri. Kalau kita nggak bisa disiplin, mendisiplinkan diri kita juga nggak bisa hebat. Lalu saya tambah ya. Monggo Pak. Ya, Itu tadi kan pesan ya kepada. Lalu harapan saya itu memimpikan ya, bagaimana sekolah ini benar-benar menjadi sekolah yang berbudaya mutu. Ya, berbudaya mutu. Jadi tidak hanya di atas kertas, tapi benar-benar menjadi ruh, menjadi keseharian. Nah, bagaimana sekolah yang berbudaya mutu itu? Ya itu tadi, muridnya bermutu, mempunyai karakter tadi yang kemudian lulusannya juga bermutu, ya. Kemudian proses pembelajaran bermutu, manajemennya bermutu. Nah, itu. Jadi berbudaya mutu. Itu harapan saya. Okay. Kalau saya beda lagi, Pak. Okay. Kalau ini beda. Kita harus bisa menjadi lembaga berdampak. Berdampak. Ditambahin. Nah, kita harus berdampak. Berbudaya mutu dan berdampak. Apalagi semacam yang disampaikan oleh Pak Kasih SMK. Beberapa kegiatan-kegiatan SMK selalu diarahkan untuk berdampak ke masyarakat. Misal bakti SMK yang pernah digulirkan. Bahkan di bulan Ramadan ini kemarin Pak Kasih sempat menyampaikan kita harus ada kegiatan bakti SMK. Dalam bentuk apa? Terlibat langsung di siswa itu dalam Pondok Ramadan dalam aksi bakti sosial, membersihkan musola di sekitar sekolah. Bukan di dalam sekolah, Pak, ya, di luar sekolah, ya, di sekitar lingkungan sekolah, di kampung-kampung. Nah, itu salah satu bakti SMK, sehingga masyarakat itu tahu, oh SMK Trowulan itu baik. Nah, itu berdampak kan, kegiatan itu berdampak ke masyarakat. Dan juga mungkin dalam bakti sosial, atau mungkin dalam sebuah event-event tertentu, misal dalam Hari Guru kemarin, ada bakti SMK juga, di mana sekolah diminta untuk berlomba-lomba mengadakan kegiatan semacam entah servis gratis atau mungkin di sini juga diadakan. Mungkin saya yakin itu Pak, karena memang itu program. Mungkin di Cavendish itu mungkin di pengolahan, sosialisasi ke pengolahan hasil pemanfaatan pohon Cavendish atau sosialisasi ke masyarakat tentang budidaya Cavendish. Bagaimana budidaya pisang Cavendish itu yang baik? Apakah hanya sekedar ditanam selesai tumbuh? Kan enggak, terus ada perawatan. Bagaimana perawatannya? Bisa jadi nanti lingkungan sini nanti bisa menjadi lingkungan kampung Cavendish. Itu kan berdampak juga.
dari sekolah ke masyarakat. Dan masih banyak sebetulnya kalau kita bicara berdampak ini yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan ini banyak sekali. Sehingga lembaga pendidikan hanya tidak mencetak tenaga-tenaga terampil saja sebetulnya atau anak-anak kita yang berilmu saja, tapi bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan juga bisa menumbuhkan rasa empati anak-anak terhadap lingkungan. Selama ini kan kalau saya lihat sekarang ini kan ada bisa dikatakan degradasi ya Pak. Anak-anak itu melihat orang tua unggah-ungguhi kurang Ya. terus ada orang yang betul-betul membutuhkan tidak tidak peduli, tidak peka. Nah, ini kan masih kurang. Nah, itu bagaimana kita menumbuhkan itu PR kita sendiri. Iya. Dan itu biasanya harus kita awali dari diri kita sendiri untuk menjadi tauladan anak-anak kita. Jadi harapannya tadi itu bisa menjaga berbudaya mutu dan juga tentunya berdampak. Betul. Baik Bapak, kita sudah berada di ujung acara ya. Terima kasih atas wawasan yang diberikan. Kita semuanya di sini belajar banyak. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas insight yang luar biasa diberikan pada episode kali ini. Nah, semoga nanti menjadi motivasi bagi kita semua, bagi guru-guru di SMK Negeri 1 Trawulan tentunya, agar selalu berkomitmen, ya Pak, berkolaborasi untuk terus menjaga mutu dari SMK Negeri 1 Trawulan. Sehingga bisa berdampak bagi lingkungan berdampak masyarakat. Bagi lingkungan masyarakat di sekitar. Nah, sebagai penutup, saya ada kata-kata yang saya rangkum tadi, ya. Dari obrolan sederhana hari ini, kita belajar suatu hal yang pasti, bahwa pendidikan bukan sekedar angka dan juga nilai, tetapi tentang harapan yang tumbuh di setiap generasi. Mutu bukan hanya kata, melainkan komitmen yang harus dijaga, agar setiap langkah belajar mampu memberi dampak yang nyata. Saya Dian Prastiwi Darmastini undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya di podcast Ngobrol Aja Dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.